motor, mobil, angkot, lain sebagainya. Baca nih doa. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Maha suci yang telah menundukkan untuk kami ini. Ini mana? Ya, ini dabah-dabah yang saya tunggangi, kendarai ini. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa ma kunna lahu muqrinin. Apa itu muqrinin? Mutiqin mananya. Dan kami tidaklah tidaklah kepadanya dabah muqrinin, mutiqin, orang yang mampu untuk menundukkan itu, maksudnya hanya Allah ya. Ini doa ya untuk naik kendaraan. Atau juga yang biasa bismillahi majriha mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Wa qala arkabu fiha, gitu kan? Itu kan ketika Nabi Nuh diperintahkan untuk mengendarai safinah, perahu yang beliau sudah buat. Wa qala, Allah berfirman, irkabu fiha, kendarai padanya. Bismillahi majriha, dengan nama Allah yang majriha. Bismillahi majriha, tempat mengalir, tempat berjalannya ini ya. Pamursaha. Itu doa-doa untuk mengendarai. Berikutnya juga wa inda doa, ketika berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Doa safu jagat. Al-Qur'an ini kan, tapi boleh dibaca oleh orang yang haid ataupun nifas. Tapi lagi-lagi tujuannya, niatnya nih. Idza lam. Nah, idza ini qaidnya ya, syaratnya. Qaid namanya, qaid. Qaidnya, syaratnya, ataupun batasannya. Idza lam. Semua tadi boleh dibaca oleh orang yang haid atau nifas idza apabila lam yaqsida bihi, tidak bertujuan dengannya, dengan membaca yang tadi Al-Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Selagi ini dalam mazhab Syafi'iyah seperti ini. Walahuma, dan boleh bagi keduanya junub haid ayyaqula, untuk mengucapkan bismillahi walhamdulillah, sama idza lam yaqsida al-Qur'ana, apabila keduanya tidak meniati Al-Qur'an. Sawaun, baik saja atau sama saja, apakah qasada, keduanya itu meniatkan atau bertujuan az-zikra, zikir, aw lam yakun lahuma qasdun, atau keduanya tidak memiliki tujuan, berarti mutlak kan. Kalau bismillah walhamdulillah itu aman, baik tujuannya membaca Quran dengan syarat tadi tidak meniatkan membaca Al-Quran. Itu syaratnya sama ya, idza lam yaqsid al-Qur'ana. Sawaun aqsada dzikra, sama saja apakah dia bertujuan zikir atau tidak memiliki tujuan. Aw lam yakun lahuma qasdun. Wala ya'samani, asima ya'sam, wala ya'samani, dan keduanya tidak berdosa. Illa, kecuali idza qasada al-Qur'ana, apabila keduanya meniatkan membaca Al-Qur'an. Wa yajuzu lahuma, boleh bagi keduanya haid dan nifas ya, qiraatu, membaca ma nusikhat, apa yang telah dihapus, tilawatahu, bacaannya, bacaan Al-Qur'an ya. Adapun ayat yang sudah dihapus bacaannya, walaupun hukumnya masih berlaku, enggak apa-apa dibaca oleh orang junub dan haid. Mana dia contohnya? Contohnya asy-syaikhu wa syaikhatu iza zanaya farjumuhuma. Ini ayat sudah dihapus bacaannya, tapi hukumnya tetap berlaku. Kalau ditanya manakah dalilnya, bahwa ini kan dalil tentang zani muhsan, ini orang yang berzina padahal sudah menikah. Udah nikah, sudah mencicipinya, tapi kok jajan lagi. Ini hukumannya nih. Asy-syaikhu, orang yang tua, maksudnya orang sudah nikah ya. Wa syaikhatu, perempuannya, idza zanaya, bila keduanya berzina, farjumuhuma, rajam, kan hukum rajam. Enggak ada di Al-Qur'an lagi ayat yang menerangkan tentang rajam terhadap pelaku zina muhsan, tidak ada, kecuali hanya ayat yang sudah dihapus bacaannya tapi hukumnya tetap berlaku. Ini dia nih, asy-syaikhu wa syaikhatu idza zanaya farjumuhuma. Paling banter di Al-Qur'an, az-zani waz-zaniyatu fajlidu kullah, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma. Kalau ini pelaku zina yang ghairu muhsan, yang belum nikah, belum mencicipi, kemudian melaksanakan zina, hukumnya agak ringan karena belum mencicipi kan. Tapi yang paling berat sudah merasakan, malah bahkan dikasih yang halal, at-thayyibah, al-barakah, al-mubarakah ya.
Tapi malah nyari yang busuk-busuk. Makanya hukumannya lebih berat. Dirajam, farjumuhuma, ngeri, kejam. Kelihatannya kejam memang, tapi di balik itu penuh dengan hikmah yang luar biasa untuk menjaga kemudian manusia itu sendiri ya. Karena zina itu selagi tidak ada agama dari dulu sampai hari ini, bahkan seluruh agama tidak ada yang membolehkan perzinahan. Karena zina itu perbuatan yang kotor. Zina itu hanya boleh dilakukan antar binatang. Karena mereka nggak ada akal kan. Tidak ada istilah nikah itu, kawin ada wali. Maklum nggak punya akal. Makanya kalau ada manusia seperti itu sama kelas gitu kan. Nah, itu perbuatan kotor. Tapi enak katanya. Aduh, oleh sebagian setan. Apa? Artinya mengenak itu setan lah mengatakan seperti itu. Diiming-imingi anak kata. Walayadzubillah. Enaknya hanya di ujung lidah saja. Tapi setelahnya itu penuh dengan penyesalan. Percaya atau enggak percaya gitu ya. Wa ma idza qala dan dan adapun gitu ya. Wa ma dan adapun idza apabila qala keduanya berkata li insan terhadap orang. Qala berkata terhadap orang, khudil kitab, ambillah kitab itu Al-Quran dengan kekuatan. Ini contohnya misalnya ya ada orang mau bertemu kita kan ngetuk pintu gitu kan. Sedangkan saya sedang sholat. Sedangkan saya sedang sholat dengan sholat. Kalau sholat sunnah boleh saya batalkan, tapi sholat fardu nggak boleh. Sekali lagi kalau sholat sunnah boleh saya batalkan. Boleh ya, apakah bagus? Urusan lain nanti. Tergantung. Kalau yang datang adalah ibu saya, balik saya bahkan saya harus putuskan sholat saya. Kalau itu sholat sunnah ya. Kalau sholat fardu nggak boleh. Kecuali nanti kalau misalnya ya ada sesuatu yang membahayakan. Misalnya anak kucing mau jatuh ke sumur, boleh. Bahkan wajib dibatalkan sholatnya. Walaupun sholat wajib. Nah, kucing kan mau jatuh ke sumur misalnya, wajib diselamatkan. Saya sedang sholat nih, ada tamu untuk pintu. Assalamualaikum. Maka boleh saya mengatakan, kalau yang lainnya udkhuluha bisalamin. Kalau ini yang udkhuluha ya. Ini kan ayat kan, saya baca udkhuluha bisalamin aminin. Tentu kalau orang yang itu dengar paham dia bahasa Arab. Kalau nggak paham sama aja. Ini kan maknanya kan udkhuluha, silakan Anda masuk, Anda kan? Masuklah. Artinya apa? Silakan masuk, buka pintu langsung. Kalau dia paham tentunya kan. Kalau nggak paham gimana ya? Nanti dikira doa amin katanya lagi. Dikira doa padahal sedang kita nyuruh dia masuk gitu ya. Udkhuluha bisalamin aminin. Silakan Anda masuk dengan keselamatan dan aman. Tapi niatnya diatur di sini gitu ya. Niatnya adalah zikir atau membaca Al-Qur'an. Bukan semata-mata untuk nyuruh dia khitab gitu ya. Kalau niatnya khitab, menyuruh dia, khitab maknanya ngajak bicara gitu ya, batal sholatnya. Tapi kedua niatnya khitab, yaitu mengajak bicara sama zikir, baca Quran, gimana? Aman insyaallah. Yang penting ada niatnya baca Quran gitu ya. Khudul kitab sama juga khudul kitab quwwah gitu kan. Saya sedang sholat nih, ada anak-anak misalnya, saya perintahkan ambil kitabnya dengan membaca khudul kitab quwwah, ambil kitab itu secara kuat. Lagi-lagi diatur niatnya gitu ya. Diatur niatnya. Karena ketika sholat itu tidak boleh ada khitab ya. Khitab lil adami gitu. Tidak boleh adanya pembicaraan antar kepada orang lain gitu. Enggak boleh khitab. Kisahnya ada kan sahabat yang masih awam lah gitu ya. Ketika sholat ada kawannya yang sedang bersin, acis, ya kan? Ya sebelahnya, yarhamukallah. Yang lagi, yahdikumullah, yuslihu balakum. Setelah ada sholat, langsung Nabi tegur gitu, bahwa sholat itu adalah, sholat itu tidak boleh di dalamnya ada ucapan tidak boleh ucapan kepada orang lain. Sholat itu adalah takbir, isinya doa, tasbih gitu.
Tidak boleh. Tapi Nabi tidak kemudian ulang, enggak. Karena orangnya awam kan, ajarkan. Jangan kemudian ulang. Tidak boleh ya. Makanya kalau orang bersin jangan yarhamukallah gitu. Karena ada hitop bukan kakek itu yarhamuka. Semoga Allah merahmatimu. Tapi yarhamuhu boleh, enggak apa-apa. Yarhamuhullah. Kenapa? Bukan hitop kan? Kan kamu bersin kan, sedang sholat nih, acis tadi. Dia katakan kalau mengucapkan alhamdulillah boleh, alhamdulillah. Bukan hitop kan? Alhamdulillah. Saya di sampingnya itu boleh mengatakan yarhamuhullah. Tidak mengatakan yarhamuka, tapi yarhamuhu. Supaya enggak hitop itu, supaya enggak tidak hitop, yaitu mengajak bicara. Tapi sebaiknya enggak usah. Sebaiknya tidak usah. Yarhamuhu gitu ya. Domirnya itu diganti dengan domir yang gaib. Wa nahu dzalika, dan yang semisal dengan itu, fa in qasada gitu ya. Fa in qasada, jika keduanya itu bertujuan meniatkan ghairal Qur'an selain Quran, lam yahrum, maka tidak haram. Tidak haram. Jika keduanya itu meniatkan selain Al-Qur'an ya. Maksudnya keduanya di sini lagi-lagi al-junub wal haid ya. Orangnya haid dan junub boleh membaca yang dua, khuzul kitab biquwwah. Oh berarti ini bukan sedang sholat ya, karena orang sedang haid dan junub. Atau udkhuluha bisalamin aminin. Bukan sedang sholat ini ya. Yang tadi sekedar contoh saja. Karena sedang haid pun junub gitu. Tapi tetap dengan tujuannya ghairul Quran, lam yahrum. Wa idza lam yajidah, jika keduanya tidak menemukan al-ma'a, air, tayammama, maka keduanya bertayamum. Wajaza lahum al-qira'atu, boleh bagi keduanya untuk membaca Al-Quran. Ini kan junub, haid, selesai haid, udah selesai nih haidnya. Junub juga, tentu kalau junub kan nggak pakai waktu, selesai udah ya mandi langsung gitu ya, nggak pakai 1 hari 2 hari. Tapi nggak ada air, mana nih? Tayammama, keduanya bertayamum. Wajaza, dan boleh lahum untuk keduanya al-qira'atu, membaca Al-Quran kalau sudah tayamum. Tayamum bagi orang yang haid, orang yang junub bagaimana? Apakah guyur barang pakai debu? Kalau wudu kan, tayamum ganti wudu kan biasa. Anggota tayamum cuma 2 kan, wajah sama kedua tangan. Nggak ada kumur-kumurnya ya, jangan kumur-kumur. Nggak ada kumur-kumurnya gitu. Nggak ada istinsyaknya juga. Sama juga. Tayamum sebagai pengganti wudu ataupun mandi sama. Bukan guling-guling ya, sama. Tetap anggota tayamum cuma 2, wajah dan kedua tangan. Fa in ahdatsa ba'da dzalika, jika dia berhadas ba'da dzalika, setelah tayamum ya, lam tahrum alaihi al-qira'atu, maka tidak haram atasnya membaca Al-Qur'an. Ya, kama sebagaimana jikalau iktasala, dia mandi summa ahdasa gitu kan. Sebagaimana kalau dia mandi apa di sini? Mandi bersih, mandi dari haid ataupun dari junub. Kemudian dia kentut, keluar hadas. Boleh enggak dia baca Quran? Boleh kan? Boleh, sama juga seperti itu. Setelah tayamum hadas lagi kan? Tetap boleh baca Quran. Sebagaimana kalau dia mandi tadi, kemudian hadas juga boleh membaca Al-Quran. Oh ini ternyata dia bertayamum hanya sekedar untuk baca Quran ya. Tayamum, baca Quran. Summa la farqa baina ayyakuna tayammumuhu li'adamil ma'i fil hadar aw fis safari. Summa, kemudian la farqa, tidak ada perbedaan baina antara ayyakuna tayammumuhu, tidak ada perbedaan antara tayamumnya itu karena adamil ma'i, karena enggak ada air, fil hadar, di hadar bukan safar ya. Hadar itu lawannya safar. Fil hadar ketika di tempat, bukan safar. Au fis safari, atau ketika perjalanan, enggak ada perbedaan itu. Sama saja. Dalam hal apa? Falahu, maka boleh baginya ayaqra al-Qur'ana, untuk membaca Al-Qur'an ba'dahu, setelah tayamum, wa in ahdatsa, meskipun dia hadas kecil. Ya, betul. Kita tuliskan dulu lah nanti. Wa qala ba'd ashabina, berkata sebagian kawan kami ya, sahabat kami, para ulama tentu, in kana fil hadar, jikalau dia itu
fil hadar, yaitu mukim gitu ya, bukan musafir. Ketika di rumah mukim fil hadar, shalla bihi, maka dia salat dengannya, maka mana nih? In kana fil hadar, jikalau dia itu fil hadar alias bukan dalam keadaan musafir, shalla bihi, maka dia salat dengannya dengan tayamum yang tadi boleh. Wa qara'a bihi, dan membaca dengannya tayamum yang tadi fi salati, dalam salat. Artinya bahwa orang yang tayamum kemudian dia melaksanakan salat, kemudian dia membaca Al-Quran di dalam salat itu boleh. Tetapi wala yajuzu, tidak boleh ayyaqra'a kharijas salat, tidak boleh dia membaca Al-Quran di luar salat. Ini sebagian lagi ba'du ashabina, kata beliau. Ini perbedaan gitu. Ini kata ba'du ashabina, kata beliau. Lagi perbedaan pendapat antara beliau dan sebagian sahabat yang lain, sahabat beliau ulama. Sehingga beliau katakan was-sahihu, yang benar jawazuhu kama qaddamnah, boleh sebagaimana yang telah kami dahulukan, telah kami jelaskan yang tadi. Baik di dalam solat ataupun di luar solat, kalau sudah tayamum boleh membaca Al-Quran. Yang benar. Yang tadi itu cuma pendapat dari sahabat beliau. Lianna tayammumahu qama maqamal gusli, karena sungguhnya tayamumnya dia yang tadi yang ingin baca Quran itu qama, berdiri, maqamal gusli, berdiri di tempat mandi. Maksudnya itu posisinya sama seperti posisi mandi gitu. Mandi bagi orang yang junub ataupun haid tadi kan, mestinya kan mandi, cuman nggak ada air ya tayamum. Sehingga tayamum itu manzilatuhu gitu ya. Posisinya, kedudukannya itu bimanzilatil gusli, sama posisinya seperti posisi mandi. Kalau sudah mandi boleh enggak kemudian baca Quran? Jelas. Boleh enggak sholat? Bukan hanya boleh, wajib kalau sudah tiba waktunya, gitu kan? Nah itu maksud kata beliau. Qamal gusli. Walau tayammamal junubu, jikalau orang junub tayamum, summa ra'a, kemudian dia melihat ma'an, air, yalzamuhu isti'maluhu, maka wajib baginya isti'maluhu, untuk menggunakan, yalzamuhu memastikannya, isti'maluhu menggunakan air tersebut. Ini kalau belum sholat ya. Tapi kalau sudah sholat atau sedang sholat, tidak wajib dia untuk melakukan sholatnya. Tapi ini belum sholat nih, dia hanya sudah bertayamum. Junub ini kan, junub ini. Orang yang junub bertayamum kemudian dia melihat air, ternyata ada air, maka memastikannya atau wajib bagi dia untuk menggunakan air tersebut. Tetapi misalnya kalau saya sedang safar lah katakan ya, kemudian nggak ada air, saya tayamum, kemudian sholat, di tengah sholat datang air. Pertanyaannya adalah, wajib nggak saya batalkan sholatnya? Ataukah tidak boleh saya batalkan? Hah? Saya lanjutkan sholatnya atau saya batalkan? Wudu dengan air, wudu air gitu. Air misalnya kan, oh mandi misalnya. Gimana? Wajib nggak dibatalkan? Nggak wajib gitu ya. Boleh saya lanjutkan itu sholat saya. Lanjutkan. Kecuali kalau belum saya sholat, maka harus saya gunakan air ini. Tapi kalau sedang sholat, boleh, bukan wajib, boleh saya lanjutkan sholat saya, juga boleh saya putuskan. Tapi sebaiknya diputuskan sholatnya. Ambil air wudu, ambil air itu pakai wudu gitu ya. Boleh sekali lagi ya. Apalagi kalau sudah selesai sholat. Selesai sholat dengan tayamum kan, kemudian ada air, nggak perlu diulang. Kalau ngulang gimana? Nggak apa-apa, monggo gitu ya. Nggak ada larangan, boleh, tetapi sudah cukup itu sholat dengan tayamum yang tadi. Tentu di sini juga kadang-kadang dibedakan. Kalau di tempat itu memang golibnya biasanya nggak ada air, oh berarti nggak perlu diulang, sah itu. Tapi kalau di tempat ini memang biasanya ada air kan, di tempat ini biasanya ada air, tapi kali ini nggak ada air. Kalau ini wajib diqadha. Dalam masalah Syafi'i seperti itu. Kalau di tempat itu yang nggak ada air ya biasanya ada air, ya katakanlah kalau di mukim seperti ini harus diqadha ya.
Ketika sapar nih, kemudian mampir datang waktu sholat di tempat A, katakanlah ya. Di tempat A ini biasanya ada air loh, ada air di sini biasanya. Cuman kok hari ini nggak ada air ya, gitu ya. Kok nggak ada air? Boleh saya tayamum, tapi itu wajib diqadha. Karena golibnya itu ada air di sana. Tapi kalau memang biasanya nggak ada air ya nggak perlu diqadha. Sah itu. Itu dalam mazhab kita Syafi'i. Dalam mazhab kita Syafi'i. Ada seorang sahabat juga kan dalam suatu perjalanan, maklum negeri Arab nggak ada air, jarang air gitu ya. Khususnya dulu padang pasir, padang tandus. Di tengah perjalanan tiba waktu sholat dan sepakat keduanya tayamum. Selesai tayamum, sholat selesai. Kemudian melanjutkan perjalanan, belum keluar waktu sholat ternyata ada air. Terjadilah perkhilafan di sini. Ada yang mengulangi sholatnya, yaitu wudu, kemudian sholat lagi i'adah gitu ya. Ada yang tidak mengulangi sholatnya. Setelah tiba nanti di Madinah mengadukan masalah hidup kepada Nabi, bagaimana ya Rasul, kami tadi ada perkhilafan, mana yang benar-benar yang salah? Ditanya yang pertama, bagaimana? Kawan saya ini dia ngotot untuk mengulangi sholatnya, wudu, mantap, bagusnya betul gitu. Bagimu 2 pahala, pahala sholat tayamum, pahala sholat terhadap wudu. Kalau saya Rasulullah enggak ngulang, asabta sunnah, kamu telah betul sesuai dengan sunnah, alias tidak perlu diulang. Tapi kalau diulang mantap, enggak apa-apa. Tidak perlu cukup. Gimana ya? Fa innahu yarham. Walau tayammama al-junubu summa ra'a ma'an yalzamuhu isti'maluhu. Fa innahu yahrumu 'alaihi al-qira'atu, maka sungguhnya haram atasnya al-qira'ah, membaca Al-Qur'an, wa jami'u, dan semua ma yahrumu 'alal junubi, semua apa yang haram atas orang yang junub, hatta yagtasila, sehingga dia itu mandi. Kalau ada air tentunya, selagi ya kalau ada air. Tapi kalau nggak ada air, kembali ke masalah yang awal tadi. Walau tayammama wa shalla wa qara'a tsumma arada tayammuma li hadatsin aw li faridatin ukhra aw li ghairi dzalika lam tahrum alaihi al-qira'atu. Walau tayammama, jika dia itu bertayamum, wa shalla, dan salat, wa qara'a, dan membaca, tsumma arada tayammuma, kemudian dia ingin tayamum lagi li hadatsin, karena hadas ya, tayamum yang kedua kan. Kalau tayamum yang pertama karena junub, kemudian sholat dia, baca Quran dia, kemudian batal alias hadas dia, kemudian tayamum lagi gitu kan karena hadas, atau ingin melakukan sholat fardu yang lain, yaitu sholat asar. Tayamum yang pertama sholat zuhur, yang kedua asar di fardin ukhra, atau li ghairi dzalika lam tahrum alaihi al-qira'atu, maka tidak haram atasnya membaca. Sama kayak tadi, jelas tadi kan. Hadza huwal madhhabus sahih, ini adalah madhab yang benar, al-mukhtar, yang dipilih. Wa fihi, dan padanya wajhun, ada satu bentuk, li ba'di ashabina, terhadap untuk milik daripada sebagian sahabat kami, annahu yahrumu, ahwa dhaifun. Jelas ini perkhilafan ulama yang antara beliau. Amma idza lam yajid al-junubu ma'an, adapun apabila orang yang junub tidak menemukan air, wala turaban, tidak pula menemukan debu, fa innahu yusalli li hurmatil waqti, maka dia salat, sungguhnya dia salat untuk menghormati waktu, ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Ini namanya salat li hurmatil waqti namanya ya. Orangnya junub, tidak ada air, enggak ada debu. Gimana contohnya, di mana misalnya? Ini sekali lagi dalam mazhab kita Syafi'i, sekali lagi. Dan tayamum itu ketat syaratnya. Debu yang digunakan itu harus debu yang khalis, debu yang murni, nggak ada campurannya. Campur dikit aja dengan tepung nggak bisa digunakan. Makanya nggak ada istilah debu yang nempel di tembok itu nggak ada. Dalam mazhab kita Syafi'i lagi. Debu harus debu yang khalis, debu yang murni, yang tidak ada campurannya, orisinil. Dan ada gubarnya, turab lahu gubar, kata lagi ya. Turab itu hanya debu, gubar juga debu. Ada debu yang memiliki debu. Waduh, gimana sih caranya? Bukan tanah ya, ke tanah itu arub. Debu, turab itu debu. Debu yang memiliki
apa namanya ya? Gubar, lahu gubar kan. Sehingga wajar kalau ada orang yang tidak menemukan air juga tidak menemukan debu. Tapi dalam mazhab yang lain yang dimaksud dengan ayat kan fatayammamu sa'idan thayyiban gitu kan, fatayammamu sa'idan thayyiban. Wa in kuntum marda, jika kalian sakit atau ala safarin atau dalam perjalanan, fatayammamu sa'id au wa in kuntum marda wa ala safarin aw jaa ahadun minal ghaid aw lamastumun nisa, atau kalian sudah menyentuh wanita, istri, baik menyentuh di sini dalam mazhab kita Syafi'i menyentuh kulit ataupun jima dalam mazhab yang lain. Fatayammamu, maka fatayammamu sa'idan, pakai sa'id. Sa'id itu turab, maknanya debu. Thayyiban, yang bagus, yang baik. Famsahu biwujuhikum wa aydikum. Di sini letak perbedaan pendapat. Sa'idan itu apa maknanya? Apakah debu yang murni gitu? Dalam mazhab yang lain pokoknya semua yang tumbuh di atas tanah permukaan bumi itu sa'id namanya, itu boleh digunakan untuk tayamum. Dalam mazhab yang lain lagi. Sehingga tidak ada yang namanya itu enggak menemukan debu, itu enggak ada. Pasti ada debu. Di sini nih ada nih. Nah, debu nih. Kalau dalam mazhab yang lain. Tapi kita bahas mazhab Syafi'i dulu lah. Orang yang tidak menemukan air dan debu, maka dia sholat itu namanya lihurmatil waqti. Bagaimana caranya? Ya biasalah. Sesuai ala hasabi halihi, sesuai dengan keadaannya. Sesuai dengan keadaannya, enggak pakai wudu kan? Enggak pakai tayamum. Sholat seadanya. Namanya lihurmatil waqti. Wajib nanti diqadha. Wajib diqadha, ya. Wajib diqadha kalau waktunya masih ada. Kalau waktunya sudah lewat. Tapi kalau waktunya masih ada, apa namanya? Ada diulang itu sholat. Enggak sah gitu. Sholat hanya untuk menghormati waktu. Karena tidak ada alasan untuk tidak sholat di waktu sholat, enggak ada loh. Tidak ada ya. Minimal ini dihormati waktu. Minimal. Bagaimana cara duduk pesawat? Ya seadanya gitu. Seadanya semampunya. Namanya juga waktu. Ala hasabi hali katakan sesuai dengan keadaannya. Wa tahrumu alaihil qiraatu. Kalau demikian, dianya kan junub kan, tapi enggak ada air, enggak ada turab. Berarti haram bagi dia untuk membaca Al-Qur'an kharijas shalah, yaitu wa tahrumu alaihil qiraah kharijas shalah. Haram baginya membaca Al-Qur'an di luar dalam salat. Ada perkhilafan di sini. Wa yahrumu alaihi yaqra fi shalah. Dan haram juga atasnya untuk membaca Al-Qur'an di dalam salat karena kan junub. Sedangkan enggak wudu, enggak tayamum. Haram juga bagi dia untuk membaca Al-Quran di salat mazada, tapi haramnya itu kalau lebih mazada al-Fatihah ya. Mazada apa yang lebih dari atau apa yang lebih dari surah Al-Fatihah. Adapun membaca surah Al-Fatihah enggak haram walaupun dia sedang junub. Wa hal tahramul Fatihatu fi wajhani, kata beliau. Apakah haram juga baca Fatihah? Fi wajhani, ada dua bentuk pendapat. Asahhuma, yang paling sahih dari keduanya adalah la tahrumu, tidak haram, bal tajibu, bahkan wajib. Ya anna salata la tasihhu illa biha, karena sesungguhnya salat itu enggak sah kecuali dengan membaca Al-Fatihah. Sebagaimana sabda Nabi, la salata liman lam yaqra Fatihatul Kitab. Enggak ada salat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Al-Fatihah. Wa kama jazatus salatu lid-darurati tajuzul qiraatu, yalah sebagaimana boleh salat karena darurat, jelas juga boleh membaca Quran karena darurat. Itu kan logikanya. Oh gitu ya. Ya. Wasani yang kedua, tahrumu, haram katanya. Ini kan dua wajah tadi kan, dua bentuk. Yang kedua, tahrumu, haram membaca Al-Quran dalam sholat, sedangkan orangnya sedang junub kan, nggak dapat air, nggak dapat debu untuk tayamum. Haram baca Al-Fatihah pun haram. Terus apa yang dibaca? Apakah mantra-mantra atau lagu misalnya ya, nyanyian, siroka dan lain sebagainya. Bal yati, akan tapi dia mendatangkan bil azkar, zikir-zikir allati yati biha, yang dia datangkan. Bal yati bil azkar allati yati biha man la yuhsinu syai'an minal Qur'an. Man la yuhsinu syai'an minal Qur'an. Akan tapi dia mendatangkan zikir-zikir atau membaca zikir-zikir yang dia baca oleh orang yang la yuhsinu, yang tidak bagus bacaannya,
yang tidak bagus bacaannya sesuatu dari Al-Quran. Maksudnya adalah dia membaca zikir-zikir yang bukan daripada bagian Al-Quran. Bal yati bil azkar allati yati biha man la yuhsinu syai'an minal Quran. Gimana maksudnya di sini? Ada orang misalnya ya, orang katakanlah baru mu'allaf nih ya. Mu'allaf kan baru masuk Islam. Tentu karena baru masuk Islam, bagus enggak bacaannya? Kagak lah. Namanya man la yuhsinu, itu orang yang tidak bagus bacaannya, atau istilah lain ummi namanya ya. Ummi dalam bab fikih maknanya adalah orang yang tidak bagus bacaan Al-Fatihahnya, ummi namanya. Bukan nggak bisa baca tulis. Ummi dalam bab fikih maknanya adalah man la yuhsina Al-Fatihah gitu. Man la yuhsina Al-Fatihah. Orang yang tidak bagus, tidak benar maksudnya baca Al-Fatihah. Karena orang ini baru mualaf kan, baru masuk Islam. Tentu bacanya tidak bagus. Bukan hanya enggak bagus, enggak hafal Al-Fatihah. Terus apa yang dia baca ketika sholat? Zikir. Zikir itulah yang dibaca oleh orang yang ini, orang yang junub ini. Orang yang junub tapi enggak menemukan air, debu, kemudian dia sholat karena hanya menghormati waktu. Ini lagi pendapat yang kedua gitu ya lagi ya. Penilaian ulama di sini. Bal yati bil azkar, akan tapi dia mendatangkan zikir allati yati biha man. Man itu fa'il dari yati yang kedua itu. Allati yati biha man. Dia membaca zikir-zikir yang dibaca oleh orang yang tidak bisa membaca Al-Fatihah secara baik atau membaca Al-Qur'an secara baik. Wa hadhi furu'un, inilah cabang-cabang ru'aitu yang saya lihat isbataha, ketetapannya huna di sini. Ita'alluqiha, karena keterkaitannya bima zakartu, apa yang sudah saya sebutkan. Fa zakartuhu mukhtasaratan, maka sungguh saya telah sebutkan secara ringkas saja. Wa illa, jika tidak, falha tatimmatun, maka dia memiliki furu' ini, memiliki tatimmat, kesempurnaan, wadillatu, dan dalil-dalil, mustaufatun, yang dipenuhi, yang sempurna gitu ya, dan yang disempurnakan, yang ditunaikan fi kutubil fiqh, dalam kitab-kitab fikih. Wallahu a'lam. Allahu a'lam. Oh, banyak kita dapatkan kan? Lumayan. Sampai sini ada yang menanyakan?